Di sebuah negeri kuno yang subur dan penuh kemakmuran, berdirilah sebuah kota besar yang dikenal dengan nama Ur. Kota itu terletak di antara dua sungai besar, Yufrat dan Tigris, yang airnya mengalir tenang membawa kehidupan bagi ladang-ladang hijau di sekitarnya. Tanahnya subur, udaranya hangat, dan perdagangannya berkembang pesat. Dari kejauhan, tembok-tembok kota Ur tampak menjulang tinggi, tersusun dari bata merah yang dipanggang matahari, kokoh melindungi segala aktivitas di dalamnya. Di dalam kota, kehidupan berjalan begitu ramai. Pasar-pasar dipenuhi oleh para pedagang yang datang dari berbagai penjuru negeri. Aroma rempah-rempah yang tajam bercampur dengan wangi minyak dan kemenyan yang terbakar di sudut-sudut toko. Kain-kain berwarna cerah tergantung berderet, berkilauan di terpa cahaya matahari. Para pedagang berseru menawarkan barang dagangan mereka, sementara pembeli tawar-menawar dengan suara riuh yang tak pernah berhenti dari pagi hingga senja. Rumah-rumah penduduk berdiri rapat, sebagian bertingkat, dihiasi ukiran-ukiran indah yang menunjukkan kemajuan seni dan keterampilan mereka. Di tengah kota, menjulang bangunan-bangunan besar yang lebih megah dari yang lain. Kuil-kuil tempat masyarakat berkumpul untuk menyembah sesuatu yang mereka anggap sebagai penguasa langit dan bumi. Namun di balik segala kemegahan itu, tersimpan sebuah kegelapan yang tak kasat mata. Hati penduduk kota Ur telah lama tersesat dalam keyakinan yang keliru. Mereka menyembah patung-patung yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Patung-patung itu terbuat dari kayu, batu, dan tanah liat, dibentuk menyerupai manusia, hewan, atau makhluk-makhluk yang mereka bayangkan memiliki kekuatan gaib. Ada yang berbentuk dewa bulan dengan wajah bulat dan tanduk melengkung, ada pula yang menyerupai dewa matahari dengan sinar yang memancar dari kepalanya. Di kuil-kuil besar, patung-patung raksasa berdiri tegak di atas altar. Tubuhnya dilapisi emas, matanya dihiasi permata, dan kepalanya dimahkotai bunga segar setiap hari. Para imam dengan jubah panjang datang setiap pagi membawa dupa dan persembahan. Asap harum membumbung ke udara, sementara suara nyanyian ritual menggema di dalam ruangan yang luas. Orang-orang datang dengan penuh harap. Mereka membawa roti, susu, buah, bahkan hewan ternak untuk dikorbankan. Mereka berlutut di hadapan patung-patung itu, memohon rizki, kesehatan, dan perlindungan dari bahaya. Bibir mereka bergetar menyebut doa-doa, mata mereka terpejam penuh keyakinan. Di rumah-rumah pun tak jauh berbeda. Setiap keluarga memiliki patung kecil yang diletakkan di sudut ruangan. Setiap pagi mereka membersihkannya, menyiramnya dengan air wangi, lalu berdoa dengan penuh harap. Anak-anak diajarkan sejak kecil untuk menghormati patung-patung itu, mencium dan berbicara kepadanya seolah-olah patung itu hidup. Tak seorang pun merasa aneh, tak seorang pun mempertanyakan. Semua telah menjadi kebiasaan yang diwariskan turun-temurun. Namun di balik segala kemegahan itu, sebenarnya tersimpan sebuah kenyataan yang sunyi. Patung-patung itu diam, tak pernah menjawab, tak pernah bergerak, tak pernah benar-benar memberi apapun. Dan tanpa mereka sadari, kota yang begitu megah itu berdiri di atas keyakinan yang rapuh. Sebuah keyakinan yang suatu hari nanti akan diguncangkan oleh seorang pemuda yang hatinya dipenuhi cahaya kebenaran. Di antara hiruk-pikuk kota Ur yang tak pernah sepi, hiduplah seorang pria yang namanya dikenal hampir oleh seluruh penduduk negeri itu. Namanya Azar. Ia bukan seorang raja, bukan pula seorang panglima perang. Namun tangannya memiliki kekuatan yang membuatnya dihormati bahkan dibutuhkan oleh banyak orang. Azar adalah seorang pemahat patung. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya terbit dan cahaya keemasan mulai menyentuh atap-atap rumah, Azar telah bangun dari tidurnya. Udara masih dingin, embun masih menempel di daun-daun, namun ia sudah berada di bengkelnya yang terletak di belakang rumah. Di sanalah ia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Bengkel itu sederhana, namun penuh dengan alat-alat yang tertata rapi. Pahat dari besi, palu dengan berbagai ukuran, gergaji tajam, serta batu asah yang selalu ia gunakan untuk menjaga ketajaman alat-alatnya. Di sudut ruangan, terdapat tumpukan kayu, bongkahan batu,
dan tanah liat yang siap diolah menjadi sesuatu yang bernilai di mata kaumnya. Hari itu pun dimulai seperti biasa. Azar memilih sepotong kayu terbaik. Kayu akasia yang keras namun harum, baru saja didatangkan dari hutan di tepi sungai. Ia mengangkatnya dengan hati-hati, menimbang beratnya, lalu meletakkannya di atas meja kerja. Dengan gergaji, ia memotong bagian-bagian kasar. Suara kayu terbelah terdengar berulang-ulang, memecah kesunyian pagi. Setelah itu, ia mulai memahat. Tangannya yang kasar namun terampil bergerak dengan penuh ketelitian. Pahat kecil ia pegang dengan mantap, sementara palu diketukkan perlahan. Sedikit demi sedikit, bentuk kasar itu mulai berubah. Garis-garis wajah mulai tampak. Hidung, mata, dan bibir perlahan muncul dari permukaan kayu yang tadinya polos. Ia bekerja tanpa tergesa-gesa, seolah-olah ia sedang menghidupkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Kadang, jika pesanan datang untuk patung yang lebih besar dan megah, Azar pergi keluar kota, menuju tempat penambangan batu. Di sana, ia memilih batu kapur atau alabaster yang halus. Bongkahan besar itu dibawa pulang dengan kereta sederhana yang ditarik keledai. Prosesnya lebih berat. Pahat harus diketukkan lebih kuat. Debu batu beterbangan memenuhi udara. Tubuh Azar sering tertutup serbuk putih hingga ia tampak seperti patung yang hidup. Namun ia tak pernah mengeluh. Setiap ketukan adalah bagian dari pekerjaannya. Setiap serpihan yang jatuh adalah langkah menuju hasil akhir yang diinginkan. Untuk patung-patung kecil, ia menggunakan tanah liat. Tanah merah yang lembab ia ambil dari tepi sungai, lalu dicampurnya dengan jerami halus agar tidak mudah retak. Dengan kedua tangannya, ia membentuk tanah itu dengan lembut, menekan, memutar, melicinkan, membentuk wajah-wajah kecil, tubuh-tubuh mungil, dan simbol-simbol yang dipercaya membawa keberuntungan. Setelah selesai, patung-patung itu dijemur di bawah matahari hingga mengeras, lalu dibakar dalam tungku panas semalaman. Ketika pagi tiba, patung-patung itu berubah warna menjadi merah kecoklatan, mengilap, dan siap dijual. Orang-orang sangat menyukai hasil karya Azar. Mereka datang berbondong-bondong ke bengkelnya. Ada yang memesan patung besar untuk kuil, ada pula yang membeli patung kecil untuk dibawa pulang. Mereka berbicara dengan penuh harap. Buatkanlah kami patung yang paling indah, wahai Azar. Patung yang bisa membawa berkah, yang bisa melindungi kami dari bencana. Azar hanya tersenyum bangga. Ia memandang hasil karyanya dengan penuh kepuasan. Baginya, patung-patung itu bukan sekedar benda mati. Itu adalah hasil keterampilan, kerja keras, dan pengbagaan. Namun tanpa ia sadari, ada sesuatu yang ganjil dalam semua itu. Patung-patung yang ia buat dengan tangannya sendiri justru disembah oleh manusia. Dan di sudut bengkel itu, seringkali ada sepasang mata muda yang memperhatikan semua proses itu dalam diam. Mata yang tidak hanya melihat, tetapi juga mulai mempertanyakan. Sebab bagi seorang pemuda bernama Ibrahim, semua yang terjadi di hadapannya perlahan terasa tidak masuk akal. Di antara hiruk-pikuk kota Ur yang tak pernah sepi, hiduplah seorang pria yang namanya dikenal hampir oleh seluruh penduduk negeri itu. Namanya Azar. Ia bukan seorang raja, bukan pula seorang panglima perang. Namun tangannya memiliki kekuatan yang membuatnya dihormati, bahkan dibutuhkan oleh banyak orang. Azar adalah seorang pemahat patung. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya terbit dan cahaya keemasan mulai menyentuh atap-atap rumah, Azar telah bangun dari tidurnya. Udara masih dingin, embun masih menempel di daun-daun. Namun, ia sudah berada di bengkelnya yang terletak di belakang rumah. Di sanalah ia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Bengkel itu sederhana, namun penuh dengan alat-alat yang tertata rapi. Pahat dari besi, palu dengan berbagai ukuran, gergaji tajam, serta batu asah yang selalu ia gunakan untuk menjaga ketajaman alat-alatnya. Di sudut ruangan, terdapat tumpukan kayu, bongkahan batu, dan tanah liat yang siap diolah menjadi sesuatu yang bernilai di mata kaumnya. Hari itu pun dimulai seperti biasa. Azar memilih sepotong kayu terbaik.
Kayu akasia yang keras namun harum baru saja didatangkan dari hutan di tepi sungai. Ia mengangkatnya dengan hati-hati, menimbang beratnya, lalu meletakkannya di atas meja kerja. Dengan gergaji, ia memotong bagian-bagian kasar. Suara kayu terbelah terdengar berulang-ulang, memecah kesunyian pagi. Setelah itu, ia mulai memahat. Tangannya yang kasar namun terampil bergerak dengan penuh ketelitian. Pahat kecil ia pegang dengan mantap, sementara palu diketukkan perlahan. Sedikit demi sedikit, bentuk kasar itu mulai berubah. Garis-garis wajah mulai tampak. Hidung, mata, dan bibir perlahan muncul dari permukaan kayu yang tadinya polos. Ia bekerja tanpa tergesa-gesa. Seolah-olah ia sedang menghidupkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Kadang, jika pesanan datang untuk patung yang lebih besar dan megah, Azar pergi keluar kota, menuju tempat penambangan batu. Di sana ia memilih batu kapur atau alabaster yang halus. Bongkahan besar itu dibawa pulang dengan kereta sederhana yang ditarik keledai. Prosesnya lebih berat. Pahat harus diketukkan lebih kuat. Debu batu beterbangan memenuhi udara. Tubuh Azar sering tertutup serbuk putih hingga ia tampak seperti patung yang hidup. Namun ia tak pernah mengeluh. Setiap ketukan adalah bagian dari pekerjaannya. Setiap serpihan yang jatuh adalah langkah menuju hasil akhir yang diinginkan. Untuk patung-patung kecil, ia menggunakan tanah liat. Tanah merah yang lembab ia ambil dari tepi sungai. Lalu ia campurkan dengan jerami halus agar tidak mudah retak. Dengan kedua tangannya, ia membentuk tanah itu dengan lembut. Menekan, memutar, melicinkan. Membentuk wajah-wajah kecil. Tubuh-tubuh mungil dan simbol-simbol yang dipercaya membawa keberuntungan. Setelah selesai, patung-patung itu dijemur di bawah matahari hingga mengeras, lalu dibakar dalam tungku panas semalaman. Ketika pagi tiba, patung-patung itu berubah warna menjadi merah kecoklatan, mengilap, dan siap dijual. Orang-orang sangat menyukai hasil karya Azar. Mereka datang berbondong-bondong ke bengkelnya. Ada yang memesan patung besar untuk kuil. Ada pula yang membeli patung kecil untuk dibawa pulang. Mereka berbicara dengan penuh harap. Buatkan kami patung yang paling indah, wahai Azar. Patung yang bisa membawa berkah. Patung yang bisa melindungi kami dari bencana. Azar hanya tersenyum bangga. Ia memandang hasil karyanya dengan penuh kepuasan. Baginya, patung-patung itu bukan sekedar benda mati. Itu adalah hasil keterampilan, kerja keras, dan kebanggaan. Namun tanpa ia sadari, ada sesuatu yang ganjil dalam semua itu. Patung-patung yang ia buat dengan tangannya sendiri, justru disembah oleh manusia. Dan di sudut bengkel itu, seringkali ada sepasang mata muda yang memperhatikan semua proses itu dalam diam. Mata yang tidak hanya melihat, tetapi juga mulai mempertanyakan. Sebab bagi seorang pemuda bernama Ibrahim, semua yang terjadi di hadapannya perlahan terasa tidak masuk akal. Hari-hari terus berlalu di kota Ur yang megah. Matahari terbit dan tenggelam seperti biasa. Pasar tetap ramai. Kuil-kuil tetap dipenuhi oleh para penyembah, dan patung-patung terus dibuat tanpa henti. Tidak ada yang berubah, setidaknya bagi kebanyakan orang. Namun bagi seorang pemuda bernama Ibrahim, semua itu perlahan terasa berbeda. Sejak kecil, ia telah hidup di tengah lingkungan yang dipenuhi dengan patung-patung. Ia melihat ayahnya, Azar, menghabiskan waktu berjam-jam di bengkel, memahat, membentuk, dan menyempurnakan setiap detil patung yang dibuatnya. Ia juga melihat bagaimana orang-orang datang dengan penuh harap, membeli patung-patung itu, lalu menyembahnya seolah-olah memiliki kekuatan. Awalnya Ibrahim hanya memperhatikan. Ia membantu ayahnya sesekali, membawa kayu, menyapu serpihan, atau mengaduk tanah liat. Tangannya bergerak mengikuti perintah, tetapi pikirannya seringkali melayang jauh. Ada sesuatu yang mengusik hatinya, sesuatu yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Suatu hari, ia berdiri di sudut bengkel, memperhatikan sebuah patung yang baru saja selesai dibuat oleh ayahnya. Patung itu begitu indah. Wajahnya halus, matanya tajam, dan bentuknya tampak hampir hidup. Namun Ibrahim tahu satu hal. Patung itu baru saja dibuat.
Ia melihat sendiri bagaimana kayu itu dipotong, dipahat, dan dibentuk sedikit demi sedikit. Ia tahu bahwa sebelumnya patung itu tidak ada. Ia juga tahu bahwa patung itu tidak pernah bergerak, tidak pernah berbicara, dan tidak pernah melakukan apapun. Lalu mengapa orang-orang menyembahnya? Pertanyaan itu mulai tumbuh di hatinya. Awalnya kecil, seperti bisikan halus. Namun semakin hari, pertanyaan itu semakin besar, semakin kuat, hingga memenuhi pikirannya. Ia mulai memperhatikan lebih dalam. Ketika orang-orang datang membawa persembahan ke kuil, ia melihat bagaimana makanan diletakkan di depan patung-patung itu. Roti, buah, dan daging tersusun rapi. Asap dupa memenuhi ruangan. Orang-orang berdoa dengan penuh harap. Namun setelah semua itu selesai, patung-patung itu tetap diam. Makanan itu tidak disentuh, tidak berkurang. Bahkan lalat-lalat datang mengerumuni tanpa ada yang mengusirnya. Ibrahim memandang semua itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada keheranan, ada kegelisahan, dan ada sedikit rasa sedih. Apakah mereka tidak melihat? Batinnya bertanya. Apakah mereka tidak menyadari bahwa semua ini tidak masuk akal? Suatu malam, ketika langit Ur dipenuhi bintang-bintang yang berkelap-kelip, Ibrahim keluar dari rumahnya. Udara malam terasa sejuk. Angin bertiup pelan membawa ketenangan. Ia memandang ke atas. Langit begitu luas. Bintang-bintang tersebar tak terhitung jumlahnya. Bulan bersinar lembut menerangi kegelapan malam. Dalam keheningan itu, hatinya berbicara. Apakah semua ini memiliki pencipta? Apakah ada sesuatu yang lebih besar dari semua yang kulihat di bumi? Ia terdiam lama. Pikirannya menjelajah jauh melampaui apa yang pernah ia ketahui. Ia mulai merasakan bahwa kebenaran tidak mungkin terletak pada patung-patung yang diam dan tak berdaya itu. Ada sesuatu yang lebih agung, sesuatu yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Namun di sisi lain, ia juga menyadari kenyataan yang berat. Seluruh kaumnya mempercayai patung-patung itu, bahkan ayahnya sendiri adalah pembuatnya. Jika ia mempertanyakan semua ini, ia akan berhadapan dengan tradisi yang telah mengakar kuat. Ia akan berbeda, dan menjadi berbeda bukanlah hal yang mudah. Namun demikian, hatinya tidak bisa lagi diam. Pertanyaan-pertanyaan itu terus hidup di dalam dirinya, tumbuh perlahan, namun pasti. Seperti cahaya kecil yang mulai menerangi kegelapan. Dan tanpa ia sadari, kegelisahan itu bukanlah sebuah kebingungan, melainkan awal dari sebuah perjalanan besar, perjalanan menuju kebenaran. Hari itu, suasana kota Ur terasa berbeda dari biasanya. Sejak pagi, jalan-jalan utama dipenuhi oleh orang-orang yang berjalan tergesa-gesa. Mereka membawa berbagai macam barang. Bakul berisi roti, kendi berisi susu, keranjang penuh buah-buahan, hingga hewan ternak yang diikat dengan tali. Wajah mereka tampak cerah, penuh semangat, seolah-olah sedang menantikan sesuatu yang sangat istimewa. Hari itu adalah hari perayaan besar, sebuah pesta yang diadakan untuk menghormati dewa-dewa yang mereka sembah. Hari di mana seluruh penduduk kota, dari yang kaya hingga yang miskin, dari orang dewasa hingga anak-anak, berkumpul untuk memberikan persembahan terbaik mereka. Di depan kuil utama, para imam telah bersiap sejak fajar. Mereka mengenakan jubah-jubah panjang yang indah, dihiasi benang emas dan warna-warna mencolok. Genderang mulai dipukul perlahan, diikuti suara seruling yang melengking lembut, menciptakan suasana yang terasa sakral sekaligus meriah. Patung-patung besar dikeluarkan dari dalam kuil. Dengan hati-hati, para pelayan kuil mengangkatnya dan menempatkannya di atas panggung yang telah dihias. Patung-patung itu tampak semakin megah di bawah sinar matahari. Kilauan emas dan permata membuatnya terlihat seolah-olah benar-benar hidup. Orang-orang mulai berdatangan, memenuhi lapangan luas di sekitar kuil. Mereka berbaris dengan tertib, lalu satu persatu meletakkan persembahan mereka di hadapan patung-patung itu. Roti hangat, daging panggang, madu, susu dan buah-buahan tersusun rapi di atas meja panjang. Aroma makanan bercampur dengan bau dupa yang mengepul. Suasana menjadi semakin ramai.
Tawa, nyanyian, dan seruan penuh kegembiraan terdengar di mana-mana. Mereka percaya bahwa hari itu adalah hari di mana dewa-dewa mereka akan turun dan menerima persembahan yang diberikan. Di tengah semua itu, Ibrahim berdiri di depan rumahnya. Ia memperhatikan keramaian yang berlalu di hadapannya. Orang-orang berjalan dengan penuh semangat, sementara di dalam hatinya ia justru merasakan sesuatu yang berbeda. Sunyi. Ia tahu bahwa semua yang dilakukan kaumnya hari itu tidaklah benar. Ia telah melihat sendiri bagaimana patung-patung itu tidak mampu melakukan apapun. Dan hari ini mereka akan kembali memberikan persembahan kepada sesuatu yang tak pernah menjawab. Azar, ayahnya, keluar dari rumah dengan pakaian terbaiknya. Ibrahim, katanya sambil menatap anaknya, hari ini adalah hari besar. Semua orang akan pergi ke kuil. Bersiaplah, kita akan berangkat bersama. Ibrahim terdiam sejenak. Ia menundukkan pandangannya, lalu berkata dengan suara pelan namun jelas, "Ayah, aku merasa tidak enak badan hari ini. Aku tidak bisa ikut." Azar memandangnya dengan sedikit heran. "Tidak enak badan?" ulangnya. "Hari sebesar ini dan engkau memilih tinggal di rumah." Namun Ibrahim tetap pada jawabannya. "Aku ingin beristirahat saja, ayah." "Baiklah," katanya akhirnya. "Tinggallah di rumah, jaga tempat ini baik-baik." Tak lama kemudian, Azar pergi bersama orang-orang lainnya. Satu persatu, penduduk kota meninggalkan rumah mereka. Jalan-jalan yang tadi ramai perlahan menjadi sepi. Suara musik dan sorak-sorai kini terdengar samar dari kejauhan, terpusat di sekitar kuil utama. Kota Ur menjadi sunyi. Ibrahim berdiri sendirian. Ia menunggu beberapa saat, memastikan bahwa benar-benar tidak ada orang yang tertinggal. Angin berhembus pelan, membawa sisa-sisa suara perayaan dari kejauhan. Lalu ia mengangkat wajahnya. Tatapannya berubah, tenang namun penuh tekad. Inilah saat yang telah lama ia tunggu, kesempatan untuk menunjukkan kepada kaumnya bahwa apa yang mereka sembah selama ini tidak memiliki kekuatan apapun. Dengan langkah perlahan, Ibrahim berjalan keluar dari rumahnya. Kakinya mengarah tujuan menuju satu tempat, kuil besar di tengah kota. Tempat di mana patung-patung itu berdiri, tempat di mana kebenaran akan mulai ditunjukkan. Langkah kaki Ibrahim bergema pelan di jalanan kota Ur yang kini hampir kosong. Tidak seperti biasanya, tidak ada suara pedagang, tidak ada tawa anak-anak, dan tidak ada keramaian di sudut-sudut pasar. Semua orang berkumpul di luar kota, larut dalam pesta besar yang mereka anggap sebagai bentuk pengabdian kepada dewa-dewa mereka. Angin berhembus lembut, menyapu debu-debu halus di jalanan. Ibrahim berjalan dengan tenang, namun hatinya dipenuhi kesadaran yang dalam. Ia tahu, apa yang akan ia lakukan bukanlah hal kecil. Ini bukan sekadar tindakan biasa. Ini adalah langkah besar, sebuah pernyataan kebenaran di tengah kesesatan yang telah mengakar begitu lama. Tak lama kemudian, ia tiba di depan kuil utama. Pintu-pintunya terbuka lebar. Biasanya tempat itu dipenuhi oleh para imam dan penyembah, namun hari itu suasana di dalamnya terasa berbeda. Sunyi, hening. Hanya cahaya obor yang masih menyala redup memantulkan bayangan patung-patung besar di dinding-dinding batu. Ibrahim melangkah masuk. Setiap langkahnya terasa jelas di tengah kesunyian itu. Ia memandang sekeliling. Patung-patung besar berdiri di tempatnya masing-masing, diam seperti biasa, namun kini tanpa para penyembah yang biasanya mengelilinginya. Di hadapan patung-patung itu tersusun meja-meja panjang. Di atasnya, berbagai makanan persembahan masih tertata rapi. Roti-roti masih tampak hangat, daging panggang masih mengeluarkan aroma yang menggoda. Buah-buahan segar berwarna cerah, tersusun indah seolah-olah benar-benar akan dinikmati oleh sesuatu. Namun tidak ada yang menyentuhnya. Tak ada satupun yang berubah sejak makanan itu diletakkan. Lalat-lalat mulai berdengung pelan, hinggap di atas makanan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Namun patung-patung itu tetap diam, tidak bergerak, tidak mengusir, tidak bereaksi. Ibrahim berhenti di tengah ruangan. Tatapannya menyapu seluruh isi kuil. Lalu dengan suara pelan, ia berbicara. "Tidakkah kalian makan?
katanya, seolah-olah berbicara kepada patung-patung itu. "Mengapa kalian diam saja?" Tentu saja tidak ada jawaban, hanya keheningan yang kembali menyelimuti ruangan. Ibrahim melangkah lebih dekat. Ia menatap wajah-wajah patung itu satu persatu. Ada yang tampak garang, ada yang tampak tenang, ada pula yang dibuat seolah tersenyum. Namun semuanya sama, tak bernyawa, tak berdaya. Saat itu, hatinya semakin mantap. Apa yang selama ini ia pikirkan adalah benar. Semua ini hanyalah kebohongan yang dibungkus dengan kebiasaan dan keyakinan turun-temurun. Ia mengalihkan pandangannya ke sudut ruangan. Di sana bersandar sebuah kapak besar, alat yang biasa digunakan untuk memotong kayu atau keperluan lain di kuil. Ibrahim berjalan ke arah itu. Tangannya menggenggam gagang kapak tersebut dengan kuat. Ia mengangkatnya perlahan. Beratnya terasa di tangannya, namun tekad di dalam hatinya jauh lebih kuat dari itu. Ia kembali memandang patung-patung di hadapannya. Sejenak ia terdiam, bukan karena ragu, melainkan karena menyadari bahwa setelah ini tidak ada jalan untuk kembali seperti semula. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu melangkah menuju patung pertama, patung kecil yang berdiri di pinggir ruangan, dengan satu ayunan yang mantap. Prak! Suara keras menggema di seluruh kuil. Patung itu hancur berkeping-keping, potongan kayu berserakan di lantai. Ibrahim tidak berhenti. Ia beralih ke patung berikutnya. Ayunan kedua, ayunan ketiga. Suara benturan terus bergema. Batu retak, tanah liat pecah, kayu terbelah. Satu persatu, patung-patung itu runtuh. Yang kecil hancur seketika, yang besar roboh dengan suara berat yang mengguncangkan lantai. Debu mulai memenuhi udara, serpihan berterbangan ke segala arah. Namun Ibrahim terus melangkah. Tidak ada keraguan di wajahnya, tidak ada ketakutan, hanya keyakinan. Dalam waktu singkat, hampir seluruh patung di dalam kuil itu telah hancur. Tinggal satu yang tersisa, patung terbesar, patung yang paling dihormati oleh kaumnya. Ibrahim berdiri di hadapannya. Ia menatapnya dalam diam. Lalu perlahan, sebuah rencana terlintas di benaknya. Sebuah cara untuk membuat kaumnya berpikir. Di tengah ruangan kuil yang kini dipenuhi debu dan serpihan, Ibrahim berdiri tegak di hadapan satu patung yang masih tersisa. Patung itu adalah yang terbesar. Tubuhnya menjulang tinggi, jauh lebih besar dari patung-patung lainnya. Permukaannya dilapisi emas yang berkilauan, sementara bagian mata dan mahkotanya dihiasi permata yang memantulkan cahaya obor. Patung itu tampak begitu megah, seolah-olah memiliki kekuasaan atas semua yang ada di dalam ruangan itu. Namun Ibrahim tahu, di balik kemegahannya, ia tetaplah benda mati. Tak mampu bergerak, tak mampu berbicara, tak mampu melakukan apapun. Ibrahim melangkah mendekat. Suara langkahnya pelan, namun terasa berat di tengah kesunyian yang tersisa setelah kehancuran. Ia menatap patung itu dari dekat. Wajahnya yang dibuat seolah penuh wibawa, kini tampak kosong di mata Ibrahim. Ia mengangkat kapak di tangannya. Sejenak, ia diam. Jika ia mau, ia bisa menghancurkan patung ini seperti yang lainnya. Satu atau dua ayunan kuat, dan patung itu akan runtuh menjadi puing-puing. Namun Ibrahim tidak melakukannya. Bukan karena takut, melainkan karena ia memiliki tujuan yang lebih besar. Perlahan, ia menurunkan kapak itu. Lalu dengan hati-hati, ia mengangkatnya kembali dan menggantungkannya di leher patung tersebut. Tali kapak itu ia lilitkan sehingga tampak jelas, seolah-olah kapak itu milik sang patung. Ibrahim mundur beberapa langkah. Ia memandang hasil yang ada di hadapannya. Seluruh patung kecil dan sedang telah hancur. Hanya tersisa patung terbesar yang berdiri utuh dengan kapak tergantung di lehernya. Pemandangan itu terasa ganjil, namun justru disitulah letak pesan yang ingin ia sampaikan. Ibrahim menarik napas panjang. Di dalam hatinya, ia berdoa kepada Allah yang Maha Esa. Ia memohon agar apa yang ia lakukan hari ini menjadi jalan bagi kaumnya untuk melihat kebenaran. Bukan dengan paksaan, bukan dengan kekerasan semata, tetapi dengan akal, dengan kesadaran. Ia ingin mereka berpikir. Ia ingin mereka menyadari sendiri betapa rapuhnya apa yang selama ini mereka sembah.
Setelah itu, Ibrahim berbalik. Ia melangkah keluar dari kuil dengan tenang, meninggalkan ruangan yang kini penuh dengan kehancuran, namun juga penuh dengan pesan yang mendalam. Di luar, kota masih sunyi. Langit mulai berubah warna, menandakan waktu sore yang perlahan datang. Suara perayaan dari kejauhan masih terdengar samar, namun Ibrahim tidak lagi memperhatikannya. Ia kembali ke rumahnya. Wajahnya tetap tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun ia tahu, sebentar lagi seluruh kota akan gempar. Dan benar saja, ketika matahari mulai tenggelam dan orang-orang kembali dari perayaan mereka, langkah kaki mulai memenuhi jalan-jalan kota. Tawa dan cerita tentang pesta masih terdengar hingga beberapa orang melewati kuil utama. Salah satu dari mereka berhenti. Ia mengerutkan kening. Pintu kuil terbuka, lebih lebar dari biasanya. Dengan rasa penasaran, ia melangkah mendekat, lalu mengintip ke dalam. Sejenak, ia terdiam. Matanya membelalak, dan tanpa sadar, ia berteriak dengan suara keras yang memecah suasana. "Patung-patung kita hancur!" Teriakan itu menyebar dengan cepat. Orang-orang berlarian menuju kuil. Dalam sekejap, kerumunan besar berkumpul di depan pintu. Mereka saling dorong untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Dan ketika mereka melihatnya, mereka tertegun. Patung-patung yang selama ini mereka hormati telah menjadi puing-puing, berserakan di lantai, tak berbentuk lagi. Hanya satu yang tersisa. Patung terbesar berdiri tegak dengan kapak tergantung di lehernya. Suasana berubah seketika, dari heran menjadi marah. "Siapa yang berani melakukan ini?" teriak seseorang. "Ini penghinaan," sahut yang lain. Para imam datang dengan wajah pucat dan penuh amarah. Mereka melihat kehancuran itu dengan mata yang tak percaya. Namun kemudian, salah satu dari mereka menunjuk ke arah patung besar. "Lihat," katanya. "Kapak itu ada di sana." Beberapa orang mulai bergumam. Apakah patung besar itu yang melakukannya? Namun yang lain segera membantah. "Jangan bodoh, patung tidak bisa bergerak." Kemarahan mulai membara, pertanyaan mulai bermunculan. Dan di tengah kekacauan itu, satu nama perlahan muncul dalam ingatan mereka. Seorang pemuda yang selama ini dikenal berbeda. Seorang pemuda yang sering memandang patung-patung itu dengan cara yang tidak biasa. Ibrahim. Nama itu disebut pelan, namun segera berubah menjadi teriakan yang penuh tuduhan. Dan saat itu, semua orang tahu, seseorang harus bertanggung jawab, dan Ibrahim akan segera dipanggil untuk menjawab semuanya. Kuil itu kini dipenuhi oleh lautan manusia. Orang-orang berdesakan di pintu masuk, saling dorong untuk melihat kehancuran yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Suara gaduh memenuhi udara, teriakan, pertanyaan, dan kemarahan bercampur menjadi satu. Di dalam, para imam berdiri di antara puing-puing patung yang berserakan. Wajah mereka tegang, mata mereka menyapu setiap sudut ruangan seolah mencari jawaban dari sesuatu yang tak terlihat. "Ini penghinaan!" teriak salah satu imam dengan suara bergetar. "Ini adalah kejahatan besar terhadap dewa-dewa kita." Rakyat mulai terbakar emosi. Ada yang mengepalkan tangan, ada yang mengumpat, ada pula yang memandang dengan wajah pucat seakan-akan kehilangan sesuatu yang selama ini mereka anggap suci. Namun di tengah kekacauan itu, beberapa orang mulai berpikir. Mereka mengingat sesuatu. Seorang pria tua melangkah maju, wajahnya penuh keraguan. "Aku pernah melihat seorang pemuda," katanya pelan. "Dia sering berbicara tentang patung-patung ini. Dia tidak menyukainya." Beberapa orang menoleh. "Siapa?" tanya yang lain dengan cepat. "Ibrahim," jawabnya. Nama itu seketika menyebar seperti api yang menyambar jerami kering. "Ibrahim? Anak Azar? Pemuda itu?" Bisik-bisik berubah menjadi suara yang semakin keras. "Dia memang berbeda. Aku pernah melihatnya memandang patung dengan aneh. Dia pasti pelakunya." Para imam saling pandang. Wajah mereka berubah serius.
"Panggil dia," kata salah satu dari mereka dengan tegas. "Bawa dia ke sini, kita akan tanyakan langsung." Tak lama kemudian, beberapa orang bergegas menuju rumah Ibrahim. Sementara itu, di kuil suasana semakin tegang. Raja Namrud pun telah tiba, diiringi oleh para prajurit dan pengawal. Ia berjalan dengan langkah besar, wajahnya penuh amarah yang ditahan. Ketika ia melihat kehancuran itu, matanya menyala. "Siapa yang berani melakukan ini?" Suaranya menggema, membuat semua orang terdiam. Tak ada yang menjawab, hanya bisikan yang terdengar di antara kerumunan. "Ibrahim, dia yang melakukannya." Beberapa saat kemudian, para utusan kembali. Di tengah mereka berjalan seorang pemuda dengan langkah tenang, Ibrahim. Tangannya tidak diikat, wajahnya tidak menunjukkan ketakutan. Ia berjalan seperti seseorang yang tidak sedang menghadapi kemarahan seluruh kota. Orang-orang menyingkir memberi jalan, namun tatapan mereka tajam, penuh kebencian. Ada yang berbisik, ada yang mencibir, bahkan ada yang meludahi tanah di dekat kakinya. Namun Ibrahim tetap berjalan, tenang. Hingga akhirnya ia berdiri di tengah-tengah kuil, di hadapan Raja Namrud dan para imam. Namrud menatapnya tajam. "Wahai Ibrahim," katanya dengan suara berat, "apakah engkau yang melakukan semua ini terhadap Tuhan-Tuhan kami?" Suasana menjadi hening. Semua mata tertuju pada Ibrahim. Namun ia tidak langsung menjawab. Ia memandang sekelilingnya terlebih dahulu, melihat puing-puing patung, melihat wajah-wajah marah di sekitarnya, lalu akhirnya pandangannya berhenti pada patung besar yang masih berdiri dengan kapak tergantung di lehernya. Lalu ia berkata dengan tenang, "Mengapa kalian tidak bertanya kepada patung besar itu? Bukankah kapak ada di lehernya? Mungkin dialah yang melakukannya." Sejenak suasana membeku. Tak ada yang berbicara. Beberapa orang saling pandang. Sebagian terlihat bingung. Namun para imam segera bereaksi. "Engkau tahu itu tidak mungkin," teriak salah satu dari mereka. "Patung-datung itu tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak." Ibrahim menatap mereka. Tatapannya dalam, suaranya tetap tenang, namun kini terasa lebih tajam. "Jika mereka tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak," katanya perlahan, "lalu mengapa kalian menyembahnya?" Kata-kata itu jatuh seperti petir di tengah kerumunan. Beberapa orang terdiam. Hati mereka seakan tersentuh oleh kebenaran yang tak bisa mereka sangkal. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Kemarahan kembali muncul, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Karena kebenaran yang menyakitkan seringkali lebih sulit diterima daripada kebohongan yang nyaman. Dan saat itu, seluruh kemarahan kota Ur mulai mengarah pada satu orang, Ibrahim. Seorang pemuda yang berani menantang keyakinan mereka. Seorang pemuda yang kini berdiri sendirian di tengah badai amarah yang siap menghancurkannya. Suasana di dalam kuil masih dipenuhi ketegangan. Kata-kata Ibrahim barusan seakan menggantung di udara, belum sepenuhnya hilang, namun sudah cukup untuk mengguncang hati sebagian orang yang mendengarnya. Pertanyaan sederhana itu, mengapa menyembah sesuatu yang tak bisa berbicara, tak bisa bergerak, terdengar begitu jelas, begitu logis, namun justru itulah yang membuatnya sulit diterima. Beberapa orang mulai menundukkan kepala. Mereka saling berpandangan, seolah mencari pembenaran dari satu sama lain. Ada keraguan yang perlahan muncul, meski masih samar, seperti cahaya kecil yang mencoba menembus kegelapan yang telah lama menyelimuti hati mereka. Namun para imam tidak tinggal diam. Mereka tahu, jika kata-kata itu dibiarkan, keyakinan yang selama ini mereka bangun bisa runtuh. Salah satu imam maju ke depan, wajahnya merah karena marah. "Engkau mencoba mempermainkan kami, wahai Ibrahim," teriaknya. "Engkau tahu bahwa patung-patung ini tidak bisa berbicara."
Ibrahim menatapnya dengan tenang. "Aku tidak mempermainkan kalian," jawabnya pelan. "Aku hanya menunjukkan apa yang kalian sendiri mengatakan." Ia melangkah sedikit ke depan. Tatapannya menyapu kerumunan. "Bukankah kalian sendiri yang mengatakan bahwa patung-patung ini tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat?" Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara yang lebih dalam, "Jika demikian, mengapa kalian menyembahnya?" Kata-kata itu kembali menghantam mereka, lebih keras, lebih dalam, seolah-olah menembus lapisan keyakinan yang selama ini mereka pegang erat tanpa pernah benar-benar memikirkannya. Seorang pria di antara kerumunan tiba-tiba bersuara, "Tapi ini adalah tradisi nenek moyang kami," katanya, mencoba membela. "Kami hanya mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kami." Beberapa orang mengangguk setuju, namun Ibrahim segera menjawab, "Apakah kalian akan tetap mengikuti sesuatu meskipun kalian tahu itu salah?" Tanyanya, "Apakah kalian tidak menggunakan akal yang telah diberikan kepada kalian?" Suasana kembali hening. Kini bukan hanya kemarahan yang terasa, tetapi juga kegelisahan. Namun kegelisahan itu dengan cepat berubah menjadi penolakan. Karena bagi banyak dari mereka, menerima kebenaran berarti mengakui bahwa selama ini mereka telah berada dalam kesalahan. Dan itu bukan hal yang mudah. Raja Namrud yang sejak tadi memperhatikan akhirnya berdiri. Langkahnya maju perlahan, namun penuh wibawa. Semua orang segera menyingkir, memberi jalan baginya. Ia berdiri tepat di hadapan Ibrahim. Matanya tajam, penuh kemarahan yang kini tak lagi disembunyikan. "Cukup," bentaknya. Suasana langsung membeku. "Engkau telah menghancurkan patung-patung kami," lanjutnya. Suaranya berat dan menggelegar. "Engkau telah menghina kepercayaan kami di depan seluruh rakyat." Ia menunjuk ke arah Ibrahim. "Apa yang engkau inginkan sebenarnya?" tanyanya. Ibrahim tidak mundur. Ia tetap berdiri tegak. "Aku hanya mengajak kalian kepada kebenaran, untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang memberi kehidupan dan yang akan mengambilnya kembali." Kata-kata itu terdengar jelas di seluruh ruangan. Namun bagi Namrud, itu bukan sekedar ucapan. Itu adalah ancaman. Ancaman terhadap kekuasaannya, ancaman terhadap keyakinan yang selama ini ia gunakan untuk mengendalikan rakyatnya. Wajahnya mengeras. "Engkau telah melampaui batas, Ibrahim," katanya dingin. Ia menoleh kepada para imam dan pembesar yang berdiri di sekitarnya. "Apa hukuman yang pantas bagi orang seperti ini?" tanyanya. Tanpa ragu, suara dari kerumunan mulai terdengar. "Hukum dia! Hukum mati! Bakar dia!" Teriakan itu semakin lama, semakin keras, seperti gelombang yang tak bisa dihentikan. "Bakar dia! Bakar dia hidup-hidup!" Suasana berubah menjadi lautan kemarahan. Dan di tengah semua itu, Ibrahim tetap berdiri, tenang, tak tergoyahkan. Seolah-olah ia telah menyerahkan segalanya kepada sesuatu yang jauh lebih besar dari manusia. Sementara itu, keputusan mulai terbentuk, keputusan yang akan mengubah segalanya. Dan dari semua hukuman yang bisa dijatuhkan, mereka memilih yang paling kejam, api. Api yang mereka yakini akan menjadi balasan dari dewa-dewa mereka. Tanpa mereka sadari, api itu justru akan menjadi bukti kebenaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Pas di depan istana kerajaan kini dipenuhi oleh manusia. Ribuan orang berkumpul, berdiri rapat di bawah terik matahari yang mulai condong ke barat. Wajah-wajah mereka dipenuhi emosi, amarah, kebencian, dan juga rasa ingin tahu. Di tengah kerumunan itu, berdiri seorang pemuda yang menjadi pusat perhatian seluruh negeri. Ibrahim. Ia berdiri dalam lingkaran para prajurit yang bersenjata lengkap. Tombak-tombak terangkat, mata mereka waspada, seolah-olah pemuda itu adalah ancaman besar yang harus dijaga ketat. Di hadapan mereka, di atas singgasana tinggi yang dihiasi emas dan permata, duduk Raja Namrud,
Pakaian kebesarannya berkilauan di bawah cahaya matahari. Mahkotanya yang tinggi tampak megah, sementara matanya menatap tajam ke arah Ibrahim. Wajahnya dingin, namun di balik itu tersimpan kemarahan yang membara. Ia berdiri perlahan. Seketika, suara di lapangan meredah. Semua orang menahan nafas. "Wahai Ibrahim," suara Namrud menggema, keras dan penuh tekanan. "Engkau telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami dan menghinakan kepercayaan yang telah kami jaga selama ini." Ia melangkah maju sedikit, menatap Ibrahim tanpa berkedip. "Engkau berdiri di sini, sendirian, melawan seluruh negeri." Ibrahim tidak menunduk. Ia tetap memandang lurus. "Apakah engkau tidak takut?" tanya Namrud. Namun Ibrahim menjawab dengan tenang. "Aku hanya takut kepada Allah, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu." Jawaban itu membuat suasana kembali bergetar. Bisik-bisik terdengar di antara kerumunan. Namun bagi Namrud, itu adalah bentuk pembangkangan yang tak bisa dibiarkan. Wajahnya mengeras. "Cukup," bentaknya. Ia mengangkat tangannya tinggi. "Kita akan memberikan hukuman yang pantas untuknya," serunya. Orang-orang menunggu. Detik terasa lambat. Lalu Namrud berkata dengan suara yang lebih keras, "Kita akan membakarnya." Sejenak hening. Namun kemudian kerumunan meledak. Sorak-sorai bergema di seluruh lapangan. "Bakar dia! Bakar dia hidup-hidup! Biarkan dia merasakan murka dewa-dewa kita." Suara itu semakin lama semakin keras, seperti gelombang yang menggulung tanpa henti. Namrud tersenyum tipis. Ia menurunkan tangannya, memberi isyarat bahwa keputusan telah dibuat. "Siapkan api terbesar," perintahnya. Api yang belum pernah disaksikan oleh negeri ini sebelumnya. Perintah itu segera dilaksanakan. Hari itu juga, seluruh penduduk diperintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar. Dari rumah-rumah, gudang-gudang, hingga hutan di pinggir sungai. Kayu jati yang keras, kayu akasia yang harum, ranting-ranting kering yang mudah terbakar, semua dikumpulkan. Hari demi hari, tumpukan kayu itu semakin tinggi. Awalnya hanya setinggi manusia, lalu menjadi 2 kali lipat, hingga akhirnya menjulang seperti gunung kecil yang menakutkan. Lebarnya luas, tingginya hampir menyentuh langit. Para tukang besi dipanggil. Mereka membuat rantai-rantai besar dari besi yang kuat. Alat-alat disiapkan dengan teliti, bahkan dibuat sebuah alat pelontar besar, seperti ketapel raksasa, karena tak seorang pun mampu mendekati api sebesar itu ketika sudah menyala. Para imam juga tidak tinggal diam. Mereka datang membawa minyak dan damar. Tumpukan kayu itu disiram agar api bisa menyala lebih cepat dan lebih panas. Mereka membaca mantra-mantra, melantunkan doa-doa kepada dewa-dewa mereka, memohon agar api itu menjadi alat pembalasan. Sementara itu, Ibrahim ditahan. Ia ditempatkan di dalam penjara bawah tanah istana. Ruangan gelap, dingin, dan sunyi. Namun berbeda dengan yang dibayangkan banyak orang, Ibrahim tidak terlihat takut. Ia tidak menangis, ia tidak memohon agar dibebaskan. Setiap kali penjaga datang membawa makanan, ia hanya duduk dengan tenang. Bibirnya bergerak pelan, berdoa kepada Allah yang Maha Esa. "Apa yang mereka siapkan hanyalah ciptaannya," ucapnya lembut. "Dan dia berkuasa atas segala sesuatu." Hari demi hari berlalu, kabar tentang hukuman itu menyebar ke seluruh penjuru negeri. Orang-orang dari desa-desa jauh datang hanya untuk menyaksikan peristiwa itu. Mereka ingin melihat bagaimana seorang pemuda yang berani menentang dewa-dewa mereka akan berakhir. Mereka menunggu hari di mana api itu akan dinyalakan, menunggu saat di mana Ibrahim akan dilemparkan ke dalamnya. Tanpa mereka sadari, hari itu bukanlah hari kehancuran bagi Ibrahim, melainkan hari di mana kebenaran akan tampak dengan sangat jelas. Langit tampak cerah tanpa awan. Matahari bersinar terik, seolah menjadi saksi atas peristiwa besar yang akan terjadi di negeri itu. Sejak pagi, orang-orang telah berbondong-bondong menuju lapangan luas di luar kota, tempat di mana tumpukan kayu raksasa telah disiapkan. Dari kejauhan, tumpukan itu tampak seperti gunung. Kayu-kayu kering tersusun tinggi menjulang,
disiram minyak dan damar hingga mengkilap. Udara di sekitarnya terasa panas bahkan sebelum api dinyalakan. Para prajurit berjaga di sekelilingnya, memastikan tak ada yang mendekat terlalu dekat. Ribuan manusia memenuhi tempat itu. Mereka berdiri berdesakan, ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang pemuda akan dihukum karena menentang kepercayaan mereka. Di tempat yang lebih tinggi, sebuah panggung besar didirikan. Di sanalah Raja Namrud duduk dengan para pembesar dan imam. Dari tempat itu, ia dapat melihat seluruh lapangan dengan jelas. Wajahnya tampak puas, seolah-olah hari itu adalah hari kemenangan baginya. Tak lama kemudian, suara genderang mulai ditabuh. Dentumannya keras, menggema di seluruh penjuru. Suasana menjadi semakin tegang. Orang-orang menahan nafas, menunggu saat yang akan segera tiba. Dari kejauhan, terlihat barisan prajurit berjalan. Di tengah-tengah mereka, Ibrahim dibawa keluar. Tangannya terikat, tubuhnya dibelenggu rantai besi. Namun wajahnya tetap tenang, langkahnya mantap, seolah-olah ia tidak sedang menuju kematian, melainkan menuju sesuatu yang telah ia yakini sepenuhnya. Orang-orang bersorak, ada yang mencibir, ada yang berteriak menghina, ada pula yang melemparkan tanah dan batu kecil ke arahnya. Namun Ibrahim tidak menoleh. Matanya sesekali terangkat ke langit. Bibirnya bergerak pelan, berdoa. Di antara kerumunan, Azar berdiri. Wajahnya tegang, matanya berkaca-kaca. Namun ia tidak bergerak, tidak membela. Rasa takut kepada raja dan tekanan dari masyarakat membuatnya hanya bisa diam menyaksikan anaknya dibawa menuju api. Ibrahim diarak mengelilingi tumpukan kayu itu. Sekali putaran penuh, agar semua orang bisa melihatnya, agar semua orang tahu, inilah nasib bagi siapa saja yang berani menentang. Setelah itu, para prajurit membawa Ibrahim ke alat pelontar besar yang telah disiapkan, sebuah ketapel raksasa. Karena panas api nanti akan terlalu dahsyat untuk didekati manusia. Sementara itu, obor-obor mulai dinyalakan. Api kecil menyentuh tumpukan kayu, dan dalam sekejap, api itu membesar, menyala dengan dahsyat. Kobaran api menjulang tinggi ke langit. Asap hitam mengepul tebal. Suhu di sekitarnya meningkat drastis. Orang-orang yang berdiri cukup jauh pun mulai mundur karena tak tahan panasnya. Bahkan burung yang terbang di atasnya jatuh hangus sebelum sempat menjauh. Namrud berdiri. Ia mengangkat tangannya tinggi. "Lemparkan dia," perintahnya. Tali ketapel ditarik. Tubuh Ibrahim terangkat. Sejenak, waktu seakan berhenti. Semua mata tertuju padanya. Lalu, tali dilepaskan. Tubuh Ibrahim melayang di udara, melintasi kobaran api yang mengamuk, lalu jatuh tepat di tengah-tengahnya. Orang-orang bersorak, dia sudah masuk, sebentar lagi habis. Namun beberapa saat kemudian, sorakan itu mulai meredah. Tidak ada teriakan kesakitan, tidak ada jeritan, tidak ada suara apapun dari dalam api. Orang-orang mulai saling pandang. Kebingungan muncul di wajah mereka. Seorang prajurit memberanikan diri mendekat sedikit. Ia memicingkan mata, mencoba melihat ke dalam kobaran api yang masih berkobar besar. Lalu tiba-tiba, ia berteriak, Dia masih hidup!" Kerumunan gempar, orang-orang mendorong maju, mencoba melihat sendiri. Dan apa yang mereka saksikan membuat mereka terdiam. Di tengah kobaran api yang dahsyat itu, Ibrahim berdiri. Tenang, api berkobar di sekelilingnya, namun tidak menyentuhnya. Pakaiannya tetap utuh, rambutnya tidak terbakar. Wajahnya berseri, seolah-olah ia berada di tempat yang sejuk. Ia bahkan berjalan pelan di antara kayu-kayu yang menyala, seolah-olah api itu hanyalah angin yang lembut. Pada saat itulah, sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia terjadi. Allah yang Maha Kuasa telah berfirman kepada api itu, "Wahai api, jadilah kuding dan selamat bagi Ibrahim." Maka api itu taat. Ia tetap menyala besar di hadapan manusia, namun menjadi kuding dan tidak membahayakan bagi hamba Allah yang beriman. Namrud berdiri terpaku, wajahnya pucat. Para imam terdiam, rakyat tertegun. Tak ada yang mampu berkata-kata. Apa yang mereka yakini sebagai alat kehancuran justru menjadi bukti kekuasaan Tuhan yang sebenarnya. Dan hari itu, kebenaran tidak lagi tersembunyi.
Ia tampak jelas di tengah kobaran api yang tak mampu membakar seorang hamba yang dilindungi olehnya. Setelah peristiwa itu, kota Ur tidak lagi sama. Hari-hari yang biasanya dipenuhi dengan rutinitas kini terasa berbeda. Di pasar-pasar, orang-orang tidak lagi berbicara hanya tentang harga barang atau hasil panen. Di sudut-sudut jalan, di dalam rumah, bahkan di lorong-lorong sempit, bisik-bisik mulai terdengar. Tentang Ibrahim, tentang api, tentang sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal biasa. "Aku melihatnya sendiri," kata seseorang dengan suara pelan. "Api sebesar itu tidak membakarnya sedikit pun." "Tidak mungkin itu sihir," sahut yang lain. "Itu sesuatu yang lebih besar." Percakapan seperti itu terus berulang, dari satu orang ke orang lain, dari satu rumah ke rumah berikutnya. Sebuah kegelisahan perlahan menyebar. Keyakinan yang selama ini terasa kokoh, kini mulai retak. Orang-orang mulai bertanya dalam hati, apakah benar patung-patung itu memiliki kekuatan? Jika benar, mengapa mereka tidak mampu membalas? Mengapa api yang mereka anggap sebagai alat murka dewa justru tunduk pada sesuatu yang lain? Sebagian orang mulai berubah. Mereka tidak lagi memberi persembahan seperti biasanya. Patung-patung kecil di rumah mulai dibiarkan tanpa perhatian. Bahkan ada yang diam-diam menyingkirkannya. Pada malam hari, beberapa orang datang secara sembunyi-sembunyi menemui Ibrahim. Mereka bertanya, dengan suara pelan, penuh kehati-hatian, "Siapakah Tuhan yang engkau sembah? Bagaimana mungkin api itu tidak membakarmu?" Ibrahim menjawab dengan lembut. Ia menjelaskan tentang Allah yang Maha Esa, tentang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tentang kekuasaannya yang tidak terbatas, yang tidak bergantung pada bentuk atau benda. Sebagian dari mereka mendengarkan dengan hati yang terbuka. Cahaya kebenaran mulai menyentuh hati mereka. Namun tidak semua. Di istana, suasana jauh berbeda. Raja Namrud tidak tinggal diam. Ia duduk di ruang singgasana dikelilingi oleh para imam dan penasihat. Wajahnya tampak keras, matanya tajam penuh kemarahan yang kini bercampur dengan kegelisahan. "Pemuda itu berbahaya," katanya dengan suara rendah namun penuh tekanan. "Jika kita biarkan, rakyat akan berpaling dari kita." Para imam mengangguk. "Dia telah mengguncangkan keyakinan mereka," kata salah seorang dari mereka. "Jika ini terus berlanjut, kuil-kuil akan kosong, persembahan akan berhenti." Namrud menggenggam tangannya. Ia tahu ini bukan lagi sekedar soal keyakinan. Ini soal kekuasaan. Selama rakyat percaya pada patung-patung itu, selama mereka bergantung pada para imam, maka kekuasaan akan tetap berada di tangannya. Namun jika mereka mulai percaya pada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, maka semuanya bisa runtuh. "Kita tidak bisa membunuhnya," lanjut seorang penasihat. "Setelah apa yang terjadi, itu justru akan membuatnya semakin kuat di mata rakyat." Suasana menjadi hening. Semua berpikir. Lalu salah satu imam berkata, "Kalau begitu, kita usir dia." Namrud menoleh. "Usir?" ulangnya. "Ya," jawab imam itu. "Jauhkan dia dari negeri ini, dan siapapun yang mengikutinya harus pergi bersamanya." Namrud terdiam sejenak. Lalu perlahan dia mengangguk. Itu akan memutus pengaruhnya. Tanpa dia, rakyat akan kembali seperti semula. Keputusan pun dibuat. Perintah segera disebarkan ke seluruh kota. Barang siapa yang mengikuti Ibrahim dan Tuhannya, hendaklah ia meninggalkan negeri ini dalam waktu 3 hari, seru para penyeru di jalan-jalan. Jika tidak, maka ia akan dihukum. Kabar itu menyebar dengan cepat, dan dampaknya sangat besar. Keluarga-keluarga mulai terpecah. Ada yang memilih tetap bersama keyakinan lama, ada pula yang diam-diam memilih mengikuti kebenaran yang baru mereka temukan. Tangis terdengar di banyak rumah. Pertengkaran tak terhindarkan. Di antara semua itu, Azar datang menemui Ibrahim. Wajahnya penuh emosi, marah, kecewa, dan terluka. "Engkau telah menghancurkan segalanya," bentaknya. "Namaku,
pekerjaanku, kehormatanku." Ibrahim memandang ayahnya dengan penuh kesedihan. "Ayah," katanya lembut, "aku hanya mengajak kepada kebenaran." Namun Azar tidak mau mendengar. Ia berpaling. Dan saat itu Ibrahim tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak hanya akan membuatnya berhadapan dengan kaumnya, tetapi juga memisahkannya dari orang yang paling dekat dalam hidupnya. Namun meski demikian, ia tetap teguh, karena kebenaran tidak pernah bergantung pada banyaknya orang yang mengikutinya. Hari yang ditentukan itu akhirnya tiba. Langit kota Ur tampak cerah. Namun suasananya tidak lagi seperti biasanya. Tidak ada tawa di pasar, tidak ada kesibukan yang hangat seperti hari-hari sebelumnya. Sebaliknya, ada ketegangan yang terasa di setiap sudut kota, sebuah perasaan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Di gerbang kota, sekelompok kecil orang mulai berkumpul. Mereka tidak membawa banyak harta, hanya beberapa bekal sederhana, roti kering, kurma, kantong air, dan pakaian secukupnya. Wajah mereka tampak lelah, namun di balik itu ada ketenangan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tetap tinggal. Di depan mereka berdiri seorang pemuda, Ibrahim. Ia memandang ke arah kota yang telah menjadi tempat ia tumbuh. Tembok-tembok tinggi itu, jalan-jalan yang pernah ia lalui, dan rumah yang menyimpan begitu banyak kenangan, semuanya kini akan ia tinggalkan. Di sampingnya berdiri seorang wanita yang wajahnya lembut dan penuh keteguhan, Sarah. Ia telah memilih untuk meninggalkan segala kenyamanan demi mengikuti kebenaran yang ia yakini. Di belakang mereka, seorang pemuda lain berdiri dengan sikap tegap, Lut. Ia menatap Ibrahim dengan penuh keyakinan. "Aku akan ikut bersamamu," katanya sebelumnya, "kemanapun engkau pergi." Tak banyak yang ikut, hanya segelintir orang, mereka yang hatinya telah tersentuh oleh cahaya tauhid, yang berani meninggalkan segala sesuatu demi keyakinan yang baru mereka temukan. Di kejauhan, di atas tembok-tembok kota, banyak orang berdiri menyaksikan. Ada yang mencemooh, ada yang melemparkan kata-kata kasar, namun ada pula yang hanya diam, memandang dengan hati yang ragu. Mungkin di dalam diri mereka ada sesuatu yang belum sepenuhnya padam. Di antara kerumunan itu, Azar juga berdiri. Wajahnya keras, namun matanya tidak bisa menyembunyikan sesuatu yang lain. Ia melihat anaknya pergi, tanpa bisa menghentikannya. Ibrahim melangkah maju sedikit. Ia berhenti sejenak di gerbang kota. Lalu ia mengangkat tangannya, berdoa. "Ya Allah, Tuhan yang telah menciptakanku dan memberi petunjuk kepadaku," ucapnya dengan suara yang jelas. "Aku meninggalkan negeri ini karena mereka menyembah selain Engkau." Ia menundukkan kepalanya sejenak. "Selamatkanlah aku dan orang-orang yang beriman bersamaku dari kezoliman mereka, dan berilah kami tempat yang Engkau berkahi." Suasana menjadi hening, angin berhembus pelan, seolah-olah alam pun mendengarkan doa itu. Setelah itu, Ibrahim menurunkan tangannya. Ia menoleh sekali lagi ke arah kota Ur, bukan dengan kebencian, namun dengan harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti kebenaran akan kembali ke tempat itu. Lalu ia berbalik, melangkah pergi. Di belakangnya, Sarah mengikuti dengan tenang. Lut berjalan dengan penuh keyakinan, dan beberapa orang lainnya ikut melangkah, meski dengan langkah yang masih ragu. Debu jalanan terangkat perlahan di bawah kaki mereka. Matahari mulai meninggi. Di hadapan mereka terbentang perjalanan panjang, padang pasir yang luas, tanpa kepastian arah dan tanpa jaminan kenyamanan. Namun di dalam hati mereka, ada sesuatu yang jauh lebih kuat dari rasa takut. Iman. Mereka tidak tahu kemana langkah ini akan membawa, namun mereka yakin bahwa Tuhan yang mereka sembah tidak akan meninggalkan mereka. Di belakang mereka, kota Ur perlahan menjauh. Kuil-kuil masih berdiri, patung-patung mungkin masih disembah, namun sesuatu telah berubah. Benih kebenaran telah ditanam, dan suatu hari nanti, ia akan tumbuh. Perjalanan Ibrahim belum berakhir, justru baru saja dimulai.